Episode 4. Hitam di atas putih. Dokter Adnan? Ngapain kemari? Terus dari mana dokter tahu rumahku? Tanya Ayuna. Dia lalu membantu dokter Adnan berdiri dan memapahnya duduk di kursi. Tendanganmu kuat juga, untung tidak mengenai perabotku, keluh dokter Adnan. Ih, apaan sih? Salah sendiri tiba-tiba datang. Ya lagian kamu, aku ketuk-ketuk pintu kamu nggak dengar. Aku dengar kamu teriak-teriak, jadinya pintunya aku dobrak. Apa? Pintunya dokter dobrak? Rusak dong. Lialah, memangnya kenapa? Karena rumah ini bukan punya aku dokter. Dokter seenaknya ngerusakin, keluh Ayuna. Dia melangkah ke depan untuk melihat pintu yang sudah dirusak oleh dokter Adnan. Ya ampun dok. Kok bisa kayak gini sih? Tanya Ayuna ketika melihat gagang pintu ruang tamu sudah rusak. Nanti aku perbaiki, jawab dokter Adnan santai. Buatkan aku minum boleh nggak? Tanya dokter Adnan. Ayuna menghela nafas, Lia, tunggu sebentar. Adnan duduk di kursi kembali sedang Ayuna melangkah ke dapur untuk membuatkan dokter Adnan minum. Tidak berapa lama Ayuna kembali membawa minum untuk dokter Adnan. Cepat banget buatnya, tanya dokter Adnan. Ayuna hanya diam saja, dia lalu meletakkan secangkir minuman hangat itu di meja. Kamu tinggal sendirian di sini? Tanya Adnan seraya mengambil secangkir minuman hangat di meja. Lagi, Ayuna tidak menjawab, dia hanya duduk diam sambil menunduk. Kamu kenapa? Kok dari tadi diam saja? Padahal tadinya cerewet banget, keluh dokter Adnan kemudian menyeruput minuman hangat itu. Dokter, bicara dengan siapa sih? Tanya Ayuna yang muncul dari dapur dengan memegang secangkir minuman hangat di tangannya. Mata dokter Adnan melotot melihat Ayuna yang berdiri tak jauh darinya. Dia kemudian menengok ke samping untuk melihat sosok yang bersamanya sedari tadi. Akan tetapi sosok itu tidak ada. Dia kemudian melihat minuman yang dia pegang berubah menjadi darah hangat. Dokter Adnan segera berlari ke dapur dan memuntahkan apa yang dia minum tadi di wastafel. Ayuna berlari mengikuti dokter Adnan. Dokter kenapa sih? Tanya Ayuna. Tidak kenapa-napa. Tidak kenapa-napa kok wajahnya pucat. Terus dokter Adnan kenapa bisa muntah? Ayuna bergegas mengambilkan air putih dan memberikannya pada dokter Adnan. Selesai meminum air putih, dokter Adnan lalu kembali ke depan. Dia duduk bersandar di sofa. Sambil menengadahkan kepalanya ke atas menatap langit-langit rumah kontrakan Ayuna. Dokter kenapa? Tanya Ayuna yang masih penasaran melihat tingkah aneh dokter Adnan. Adnan lalu melihat ke arah Ayuna, kamu di sini tinggal dengan siapa? Tadinya aku tinggal bersama teman-temanku. Tapi karena mereka tidak ada, ya jadinya aku tinggal sendiri di rumah ini. Memangnya kenapa dokter? Aku cuma khawatir makhluk-makhluk yang berasal dari jalan Wintara mengikutimu. Mereka pasti ingin kamu kembali ke jalan itu untuk menyerahkan jiwamu. Kenapa aku bisa diikuti sama mereka? Aku kan tidak mengganggu ketenangan mereka, hanya teman-temanku saja. Meskipun kamu tidak mengganggu ketenangan mereka, tetapi kamu adalah orang yang lolos dari jalan itu. Sehingga mereka tidak akan membiarkanmu tenang, mereka akan terus mengganggumu. Terlebih lagi mungkin teman-temanmu yang terus-menerus meminta pertolonganmu. Terus aku harus bagaimana dokter? Perbanyak ibadah dan mungkin jalan satu-satunya, kamu harus kembali lagi ke sana untuk menyelamatkan teman-temanmu. Aku memang ingin menyelamatkan teman-temanku, aku masih ingin ke sana, tetapi dokter kan tahu sendiri apa persyaratannya untuk menyelamatkan teman-temanku. Aku bisa membantumu, jawab dokter Adnan. Mencarikan aku laki-laki yang memiliki indera keenam? Tanya Ayuna. Adnan tidak menjawab, dia hanya menatap dalam ke Ayuna. Jangan menatapku seperti itu dokter, aku takut jangan-jangan kamu bukan dokter Adnan ya? Tanya Ayuna kemudian bergerak menjauh. Sembarangan. Ayuna terkekeh melihat kekesalan di wajah dokter Adnan. Aku punya rencana. Bagaimana kalau aku mendaftarkan diri di biro jodoh terus nanti aku tulis syarat untuk menjadi suamiku adalah yang harus memiliki indera keenam, usul Ayuna. Luar biasa rencanamu. Kamu tahu? Kamu seperti orang yang tidak laku saja.
Apa tidak ada jalan lain? Sindir Dokter Adnan. Ada. Apa? Pasang pengumuman di media cetak dan media sosial isinya tentang dicari laki-laki yang masih muda dan memiliki indera keenam. Gimana? Tanya Ayuna. Tidak usah begitu. Aku akan membantumu. Caranya? Menikahimu. What? Gak usah kaget seperti itu. Ya dokter juga gak usah bercanda seperti itu. Aku gak bercanda, aku serius. Emang dokter punya indera keenam? Tanya Ayuna. Kita memang belum lama kenal. Tetapi saat bersama denganku menurutmu aku bagaimana? Ya baik, dan memang aku perhatikan dokter seperti bisa melihat makhluk halus ya. Lia, itu terjadi saat aku berumur 7 tahun. Kenapa dokter mau membantuku? Karena, ada yang ingin aku selamatkan juga di Jalan Wintara itu. Jadi, kita bekerja sama. Gimana? Hah? Siapanya dokter? Istrinya dokter. Bukan, dia sahabat aku. Tapi, aku sangat menyayanginya. Sahabatnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dia gadis yang manis, ceria. Aku benar-benar kehilangannya. Oh, cinta bertepuk sebelah tangan dok? Mendengar itu Adnan memicingkan matanya pada Ayuna. Tidak ada dalam kamusku cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi dalam gambaran dokter tadi sepertinya, dokter sangat menyukainya. Hanya saja kenapa statusnya masih teman? Itu artinya kan dia tidak membalas perasaan dokter. Sok tahu kamu. Ya elah pakai ngeles lagi, hahaha. Ayuna tertawa melihat wajah dokter Adnan yang tidak bisa berkata apa-apa. Tidak usah tertawa, sekarang bagaimana? Kamu mau nggak? Oke, berarti kita buat perjanjian. Setelah kita berhasil menyelamatkan teman-teman kita, pernikahan kita berakhir. Oke, aku setuju. Kalau begitu aku buat perjanjian kita dulu. Ayuna beranjak dari duduknya dan masuk ke kamar. Kamu mau kemana? Tanya dokter Adnan. Sebentar. Tidak lama, Ayuna kembali dengan membawa sebuah kertas dan polpen. Kamu mau nulis apa? Harus ada perjanjian hitam di atas putih. Harus ya? Ya haruslah. Aku takutnya dokter jatuh cinta sama aku. Entar teman-teman kita sudah diselamatkan dokter nggak mau melepaskan aku, jawab Ayuna santai sambil menulis surat perjanjian itu. Ya ampun. Kepedean banget nih cewek. Biarin, kan buat jaga-jaga. Nggak ada salahnya. Terserah kamu. Ayuna membaca kembali isi surat perjanjian mereka. Gimana? Ada lagi yang ditambahkan? Tanya Ayuna. Gak ada, mana sini aku tanda tangani. Tunggu dulu, aku pasang materai. Ayuna lalu menempelkan materai di atas surat perjanjian itu. Sekalian kamu gak bikinkan kop surat dan capnya? Ledek dokter Adnan. Biasa aja kali. Nih, tanda tangan, ucap Ayuna lalu memberikan kertas perjanjian itu. Setelah Adnan menandatangani, kini giliran Ayuna. Oke kalau begitu kita istirahat, besok kita ke Pak Imam kenalanku, ucap Adnan. Dia lalu beranjak dari duduk dan melangkah ke kamar Ayuna. Eits mau kemana? Tanya Ayuna yang berdiri menghalangi jalan dokter Adnan. Mau ke kamar lah, mau tidur. Jangan ngaco. Kita belum menikah. Baru nulis surat perjanjian. Jadi jangan macam-macam. Oke. Terus aku tidur di mana? Ya di sofa sana. Tinggal pilih sofa ruang tamu atau depan TV. Emang kamu berani tidur sendiri? Tanya dokter Adnan yang mencoba menyiutkan nyali Ayuna. Ya beranilah, jawab Ayuna sok berani. Oh syukurlah. Nanti kamu masuk kamar jangan melihat ke cerminnya. Emang kenapa? Gak usah tanya, ikuti aja. Tapi kata-kata dokter barusan bikin parno iho. Gimana aku gak nanya? Gak ada apa-apa. Pokoknya masuk kamar, langsung naik ke ranjang dan tidur. Sudah, aku mau tidur. Ngantuk? Dokter Adnan lalu mengambil posisi baring di atas kasur kecil depan TV. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Ayuna pelan lalu membuka pintu kamarnya.
Saat dia akan menutup kembali pintunya. Sur! Sur! Angin dingin seketika masuk membuat kain jendela kamar Ayuna naik turun terangkat. Ayuna memegang belakang lehernya yang tiba-tiba merinding. Dia lalu bergegas naik tempat tidur dan menutup matanya. Ayuna mencoba mengabaikan suara-suara aneh yang mulai muncul di kamarnya. Rasa penasaran tentang ucapan Dokter Adnan kembali terngiang di telinganya. "Emang ada apa sih di cermin?" tanya Ayuna yang berada di balik selimutnya. "Dokter itu paling hanya nakutin aku, biar dia aku izinkan tidur di kamar," ucap Ayuna bermonolog. Dia lalu mencoba membuka perlahan selimutnya dan melihat ke cermin. Nafas Ayuna tercekat dan degup jantungnya yang memburu melihat sosok di dalam cermin, seorang perempuan yang sedang duduk diam dengan menundukkan kepalanya bersamaan dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke depan, menutup wajahnya. Sosok itu berada di dalam cermin sebab Ayuna tidak melihat orang yang duduk depan meja riasnya. Dengan keringat dingin yang membanjiri tubuhnya, Ayuna mencoba menghilangkan sosok hantu itu dari dalam pikirannya. Tetapi tidak bisa. Tiba-tiba saja, sosok itu berdiri kemudian berjalan ke belakang, sampai akhirnya dia hilang menjadi sebuah titik di dalam cermin. Ayuna yang melihat itu kemudian bangun dan turun dari ranjangnya. Dia melangkah mendekati kaca di meja riasnya. Untuk memastikan keberadaan sosok makhluk itu benar-benar tidak ada. Ayuna bernafas lega ketika dia meraba cermin itu nampak biasa saja. "Wuf, hanya halusinasi," ucap Ayuna seraya menarik nafas lega. Ayuna lalu berbalik hendak ke tempat tidur. Saat dia membalikkan badannya, nampak sosok yang berada di cermin tadi tepat berada di depan wajahnya. "Ak!" bersambung.